Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan mata kuliah topik kedua. Ya, topik kedua terkait mata kuliah teknologi informasi. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Mungkin sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana ngelola Excel ya, ngelola Excel dasar, if, lookup, kemudian juga kombinasi fungsi teks dan sebagainya. Nah, kemarin saya udah cerita juga bahwa Pak Sancoko ini hanya sebagai dosen pengganti ya sebelum Pak Prastio. Oke, untuk topik ini, jadi kemarin kalau kita pelajari kan kemarin di pertemuan sesi satu, kemudian kita belajar review tentang Excel dasar, if, lookup dan sebagainya. Kemudian sesi keduanya ada kuis. Nah, hari ini adalah sesi ketiga. Sesi ketiga ini sebenarnya sederhana banget kok. Ini ngomongin tentang yang namanya grafik. Ya, tapi pada saat ini adalah grafik ya. Oke, mungkin saya coba liatin dulu seperti apa yang dijalanin. Saya slide show dulu from beginning seperti ini. Waduh ya, ada kalau kelewat ininya mohon maaf ya. Nah, apa aja nih materi topik kedua? Yaitu sebenarnya sederhana banget, yaitu pembuatan grafik sederhana. Kedua, grafik untuk kependudukan. Satu lagi adalah grafik dengan 4 kuadran. Penggunaan grafik sederhana ini sebetulnya ya sederhana ya, yang penting bagaimana kita menampilkan sebuah data itu menjadi lebih menarik gitu dibandingkan dengan tampilan-tampilan dengan angka saja. Ya, sedangkan untuk grafik untuk pendudukan ini sangat dipakai. Misalnya kan kalau kita lihat ini kan sekarang lagi tren tentang wabah penyakit atau apa ya, tentang ada corona, TBC dan sebagainya. Atau yang sederhananya itu BPS itu seringkali membuat data terkait apa namanya? Data kependudukan dari ada laki, perempuan, ya enggak, laki perempuan, kemudian di situ ada data usia seperti itu. Kan kalau kita lihat angkanya itu akan jadi sangat apa namanya? Kayaknya nggak menarik ya. Nah, tugas kita itu ada bagaimana menarik. Oke, terakhir itu grafik dan 4 kuadran. Nah, grafik dan 4 kuadran ini biasanya digunakan tuh kalau kita punya penelitian-penelitian. Nah, ini biasa digunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya mencoba mencari gap ya, gap antara harapan dan kenyataan seperti itu. Mungkin nanti kalau kamu udah bikin tugas karya akhir menjelang kelulusan, insya Allah ya, amin gitu ya. Itu perlu tuh kita paham bagaimana membuat 4 kuadran. Biasanya itu terkait dengan apa namanya, kalau kalau ada penelitian tuh ada istilah yang namanya skala Likert, skala Likert, skala nominal, ordinal dan sebagainya. Kita lanjut, gambar kayak gimana nih? Ah, ini contoh nih kalau grafik kependudukan. Ya, contohnya di sini ada gambaran, di sini yang gambar merah itu artinya wanita. Nah, enak kan ngeliatnya ya. Oh, kemudian kalau di prianya adalah yang warna biru. Nah, dari sini kita bisa lihat nih tipe kependudukannya tuh bagaikan apa ya. Jadi kalau kita amatin seperti Nissan ya. Nah, jadi kalau kita amatin sebetulnya jumlah penduduk itu lagi banyak di sisi sini nih. Jadi kira-kira di umuran antara sekitaran 35 39 ya, di urutan sini sampai di sini nih. Ini sebenarnya kondisi cukup lumayan bagus sih buat Indonesia kalau bisa ngelola dengan baik ya dengan keadaan yang seperti ini ya. Jadi apa namanya? Kelebihan sumber daya manusia. Nah, ini tugas pemerintah untuk membuat sumber daya yang demikian demikian baik. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini contoh grafik 4 kuadran. Nah, ini yang saya bilang. Misalnya di sini ada sebuah kebutuhan, di sini ada kemampuan. Ya, jadi judul besarnya biasanya tentang gap kompetensi dan gap antara kompetensi dan kebutuhan di dunia kerja. Nah, ini contoh grafiknya. Oke, sekarang konkretnya gimana nih? Ya, kita langsung aja ya ke materi yang tadi yang saya bilangin. Grafik sederhana dulu. Oke, saya buka file Excel-nya seperti ini. Wah, banyak banget ya. Ini sesi kedua. Nah, nanti teman-teman coba bisa lihat ada di scale ya untuk lihat materinya. Ini sebenarnya kita pelajari ya, ada satu grafik tipe ya, dengan dua tipe, kemudian dua grafik kependudukan dan scatter. Oke, kita balik ke sini. Pada dasarnya dalam membuat grafik itu yang penting ada yang menjadi vertikal, data vertikal, ada yang menjadi data horizontal ya. Jadi ada data vertikal, data horizontal ya. Misalnya masih ingat dong ya seperti ini, data vertikal, horizontal nih kayak gini nih. Ada X, Y, Z ya. Sederhananya seperti itu, ya enggak? Nah, sekarang gimana nih? Nah, misalnya yang kita lagi tren ya rame nih ya tentang dolar dan sebagainya gitu misalnya. Nah, misalnya kita punya data nih seperti ini. Nanti kalian bikin ya data-data seperti ini di tahun 2012, 2019 atau kalian nanti download aja di Scale. Kita buat nih grafiknya. Nah, kita bikin. Nah, kan dia kita sebenarnya tinggal kita taruh saja di salah satu kolom ya. Kemudian kita bisa klik insert. Nah, misalnya mau gambar apa nih? Apakah batang, ada misalnya diagram, ada pie chart, ada
adalah macam-macam ya, ada batang, kemudian ada pecat, kemudian ada garis gitu ya, ada juga dengan double gitu, create custom combo chart. Nah ini juga bisa. Misalnya kita gunakan ini sekali lagi untungnya dengan versi 2010 nih membuat grafik itu menjadi lebih gampang, nggak seperti sebelumnya yang mungkin agak sulit gitu ya. Oke, kita pilih aja atau kita pilih seperti ini. Nah, tinggal kita pilih saja seperti ini. Nah, dapat ya tampilan seperti ini. Nah, cuman ini agak aneh nih. Kita lihat perhatiin ada tahun, ada pertumbuhan. Padahal bukan itu yang kita mauin. Nah, yang kita mauin adalah misalnya bagaimana tahun-tahun di sini tertulis nih, misalnya dari 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Jadi ini masih salah ya. Kira-kira kenapa ya bisa muncul kayak gitu? Nah, problemnya kalau kita tahu ya mungkin teman-teman tahu lah ya. Mungkin nih nanti bisa tanya kepada ini ke teman-teman yang udah pernah biasa, mungkin Beris, Alia atau siapapun ya, atau ada Silvi atau siapa yang mungkin udah paham tentang ini. Kita udah cukup tahu dong, kan kita pengen tahu berarti masalahnya adalah di sini. Ya. Kenapa? Karena data di sini sifatnya itu masih berupa angka. Kita harus ubah menjadi teks. Gimana caranya? Ini kita hapus dulu terlebih dahulu atau tadi kita mau pakai, kita ubah dia. Kasih kutip di sini ya. Nah, kutip. Nah, lihat di sini ada ciri-ciri hijau ya. Kemudian kita tarik. Oke. Kita bisa tarik seperti ini, kita ulangin lagi kembali, kemudian kita pilih tadi batang. Cara, wah cuman nggak kelihatan ya yang data pertumbuhan ekonomi. Sayang banget. Oke, gimana nih kalau gini? Kita balikin. Nggak kelihatan. Kita coba aja dengan yang lain. Berarti kita coba yang lebih merepresentasikan yang lainnya. Oke, dengan seperti ini misalnya. Nah, ini lebih kelihatan ya, lebih representatif. Nah, cuman ini juga tidak terlalu kelihatan ya, karena yang satu ini kecil banget, angkanya satunya adalah ribuan, yang satunya lagi angkanya angkanya itu cuman 6,6 sekian ya, cuman dalam satu digit lah ya, 6,19 dan sebagainya. Kita batalin. Jadi nggak gini yang kita inginkan. Tapi bisa juga tadi kita coba lagi. Sebetulnya ada yang di sini gabungan nih. Combo namanya. Combo chart. Combo. Cuman nggak kelihatan ya. Ya sayang nih nggak kelihatan sama seperti tadi. Ya ini kita udah benar. Ingat jadi grafik pastikan bahwa sumber bisa kita balikin aja lagi tadi seperti tadi. Mungkin tadi kombonya juga belum benar. Atau tadi kalau mau bisa pilih combo tadi nggak mau namanya create custom combo. Nah di sini sudah ada. Udah kelihatan ya. Nah, jadi kalau tadi yang ngaco, kita pilih yang sebelahnya. Nah, ini enak nih. Atau kalau nanti ketemu kamu dengan komputer yang mungkin agak beda, kamu pilih yang ini nih, create custom combo chart. Klik. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena di sini kamu bisa menentukan siapa yang mau menjadi secondary axis, siapa yang mau menjadi biasa aja, yang primary-nya ya, primary axis ya. Jadi tinggal kamu pilih apakah perbedaan umum. Ini pun kita bisa ubah-ubah nih, apakah dia menjadi line atau seperti ini. Oke, kita anggap aja yang ini cluster combo ya. Cluster ya di batang, maka jadikan PDB ini adalah klik klik. Nah, udah muncul ya seperti tadi ya. Nah, tapi ini sekali lagi ini bisa kita lakukan. Kita pilih oke. Nah, ada ketahuan ya. Kita lihat ya gimana pertumbuhan ekonomi yang ada ya sebetulnya. Oke, ini tampaknya ada yang aneh ya. Coba add data label. Ntar ada yang aneh nih tampaknya. Oh, oke, salah. Ini ada yang salah, kita back dulu ya. Sebenarnya nggak perlu back. Kita pilih tadi, sebetulnya kita pilih namanya change type. Ya, jangan PDB-nya yang jadi line ya, jangan. Terbalik, justru ini yang jadi cluster, kita pilih seperti ini. Justru pertumbuhan ekonomi yang kita pilih seperti ini. Nah, pertumbuhan ekonomi kita jadikan secondary access aja. Nah, ini lebih kelihatan ya. Oke, itu contohnya. Jadi sorry ya tadi gambarnya seperti ini. Klik. Ini jadi kelihatan menarik nih. Ya. Nah, terus jangan sampai lupa yang menarik itu adalah bahwa ternyata tahun 2012 itu ekonominya meninggi ya 6,19% gitu dalam bentuk persen ini kemudian tapi secara angka memang rendah. Tapi kita menunjukkan besar itu belum tentu kinerjanya baik. Ya, jadi
Maksudnya teman-teman udah belajar ekonomi zaman dulu ya. Jadi besar belum tentu baik, gitu, belum tentu sehat. Bisa jadi yang kelihatannya kecil dia malah lebih sehat. Oke, untuk menunjukkan itu jangan sampai lupa kalau kita untuk menunjukkan ini muncul nih data-data ini, maka klik kanan, pilih namanya add data label. Oke, ini juga add data label. Oke, sip. Oke, paham ya? Nah, tinggal kasih deh judulnya. Jangan lupa chapter title-nya nggak mau lihat misalnya apa ya, pertumbuhan, ekonomi dan PDB ya. Silakan kamu nanti kamu warnain atau apa dan sebagainya. Yang menarik. Oke, pertanyaannya ada nggak yang lebih cepat lagi? Selain tadi seperti ini, kita bisa lakukan seperti ini nih. Sebenarnya ini yang 2010 enak banget. Ada namanya recommended charts. Sebenarnya di sini ada pilihan-pilihan ya kalau benar ya. Tapi juga masih ngaco ya seperti ini. Ada recommended chart. Ya kadang-kadang atau kadang-kadang kita lihat low chart. Oh, kalau nggak ada ya sudah kita mau nggak mau kita cari pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk mendapatkan semuanya. Oke, paham ya? Jadi kadang-kadang recommended chart itu suka ada yang menunjukkan yang baiknya seperti itu. Oke, oke 11 menit. Ini saya sebentar dulu ya, kita hentikan buat sesi berikutnya. Terima kasih.